Awal pribadi. Ketemu lagi bareng Bayu di podcast seri suka-suka. Udah lama ya kita nggak bikin podcast suka-suka. Kalau kalian dengar di belakang agak berisik, itu artinya lagi hujan. Temen-temen aja lagi hujan sekarang. Gue coba ini sesingkat mungkin karena jaringan akhir-akhir ini bikin gue agak sedikit gangguan mental. Kalau boleh jujur, itu sampai gue saking emosinya tuh sampai kebawa sakit coba. Karena awal minggu kemarin itu modem yang biasanya gue pakai ngeblok itu kan dicantolin di ventilasi, itu tiba-tiba udah jebol. Memang sama ini baterainya udah gembung. Kenapa? Karena kan namanya HP modem. Jadi emang nonstop gue pakai saking jeleknya jaringan. Jadi gue cantolin di ventilasi supaya bisa nerusin wifi ke laptop gue. Gue kan kerjanya di belakang karena di depan kan tuan rumah. Karena gue udah pindah ke daerah, jadi emang daerahnya agak-agak, iya gue nggak bisa komplain juga sih. Tapi gue suka karena dia tenang. Cuman masalahnya adalah jaringannya. Jadi kemarin itu adalah HP kedua gue yang gue pakai modem dan itu jebol. Nah, gue udah nggak mau beli HP lagi tuh. Ya kali gue beli HP lagi lah. HP gue yang biasanya gue pakai gue biasa-biasa aja. Ya kali buat modem gue mesti beli. Jadi kemarin gue pikirannya ya pakai HP gue sendiri. Nah masalahnya adalah pakai HP gue sendiri, artinya gue nggak bisa santolin di ventilasi. Jadilah gue menuntut kepada providernya tolong diperbaiki jaringannya supaya gue nggak perlu nyantolin HP gue sendiri di ventilasi. Ada yang nanya, ngapain sih ribut melulu, ganti aja provider? Gak segampang itu. Kenapa? Karena ini adalah kartu pasca bayar. Dan gue udah pakai lebih dari, menurut gue sih udah lebih dari 5 tahun. Kenapa? Karena ponakan gue ada 5 tahun. Dan gue pakai ini sebelum saudara gue menikah kayaknya. Jadi ya emang udah lama banget gitu loh. Plus nomornya nomor cantik, adik gue yang kasih. Jadi belakangnya tuh 678. Jadi emang menurut gue cantik banget dan gue suka. Jadi kalau gue tutup pasca bayarnya ini berasa sedih sama nomornya sih kalau gue. So, pertama yang kita bahas adalah Bursa Rider. Yang duluan dibahas di Bursa Rider ini adalah Yamaha. Jadi semua mempertanyakan ini si Cool Morbidelli ini bakal dibuang kemana sama Yamaha. Kenapa? Karena memang media-media ABR itu sangat mendukung untuk Morbidelli dibuang dan Toprak masuk di MotoGP. Masalahnya adalah Lin Jarvis dan Meregali sepakat bahwa Toprak emang nggak cocok di MotoGP. Kenapa? Setelah 2 kali tes, ya emang nggak bisa. Manajernya Toprak sendiri komplain. Dia merasa Yamaha nggak terlalu serius untuk memberikan Toprak tes MotoGP. Kenapa? Karena menurut dia ergonomisnya itu nggak cocok sama Toprak. Toprak ini kan tinggi kayak Bebe Vale. Tapi mereka menganggap bahwa M1 yang dipakai oleh Toprak saat menguji di Jerez kemarin itu nggak cocok sama postur tubuhnya dia. Masalahnya Bebe Vale kan belum 2 tahun tuh pensiun. Yamaha mah nggak terlalu berubah banyak sih kalau menurut gue ya. Jadi kalau Bebe Vale bisa mengendarai M1 itu dengan gayanya dia, ya mestinya Toprak bisa juga dong. Logikanya ya. Cuman gue nggak tahu apakah itu hanya alasannya Kenan Something, gue lupa nama lengkapnya manajernya Toprak yang satu itu. Tapi yang jelas intinya adalah manajernya Toprak ini merasa bahwa Yamaha nggak serius untuk memberikan seat kepada Toprak. Jadi dia menuding bahwa itu M1 yang diuji sama si Toprak kemarin di Jerez itu nggak dipersiapkan dengan baik untuk sesuai dengan postur tubuhnya. Gimana bisa coba? Karena itu kan standarnya M1 dari sononya, gimana sih? Kan lu cuma ngetes. Ya kali kalau lu misalnya rider full time ya mungkin dibantu dirubah lah segala macam, diperbaiki kayak sadelnya kayak dirubah, tangkinya kayak dirubah. Cuman kan ini lu baru ngetes, baru tes kedua. Tes pertama kemarin di Aragon kan gak terlalu bagus karena cuaca. Nah ini kalau mau dibilang ya tes pertama yang lu bisa full. Nah lu gak bisa tiba-tiba minta ergonomisnya dirubah. Ini adalah tes yang dimana lu bisa memanfaatkan full 2 hari di track. Jadi ya nggak bisa langsung menuding bahwa oh sengaja tuh si Yamaha nggak kasih M1 yang sesuai dengan postur tubuhnya Toprak. Ya gue juga kalau jadi Lin Jarvis ngapain gue rombak M1 demi lu? Belum dikontrak aja udah minta macem-macem coba. Jadi memang Meregali sama Lin Jarvis emang kelihatan banget sepakat bahwa mereka nggak mau Toprak bergabung di MotoGP. Bebe Vale juga kan sejak Austin udah mulai ngancem-ngancem juga tuh. Muni VR46 agak-agak susah bergabung kalau motornya masih seperti itu. Ditambah lagi, Bebe Vale bilang, kalau untuk Morbidelli itu saya sih nggak bisa sepenuhnya menyalahkan dia. Kenapa?
Karena memang M1-nya lagi trouble. Kalau Quartararo, which is M1 ini dikembangkan berdasarkan maunya Quartararo saja, itu nggak bisa untuk membawa M1 ya, apalagi Morbidelli coba. Kenapa? Karena kan dia bukan rider pengembang. Dia hanya bisa berusaha gimana caranya beradaptasi dengan gaya balapnya Quartararo karena motor ini dikembangkan berdasarkan gaya balapnya Quartararo. Jadi untuk beradaptasi aja masih susah. Jadi Bebe Vale nggak, secara jujur sih dia bilang saya nggak mau terlalu menyalahkan Morbidelli. Itulah kenapa pasca Lemang kemarin berkembang gosip sepoi-sepoi bahwa Bebe Vale mulai berniat gimana caranya ini Morbidelli dikeluarkan dari Yamaha kalau memang Yamaha mau mendepak. Jadi memang media ABR itu gimana caranya supaya Morbidelli ini didepak, entah Martin yang masuk di situ, entah Toprak masuk di situ, sangat didukung oleh media ABR. Kenapa? Karena kan dia anaknya Bebe Vale. Tetapi ujung-ujungnya adalah nggak ada yang minat sama Yamaha. Jorge Martin yang awal tahun lalu itu pengen kursi tim pabrikan, di Austin tahun ini malah bilang, ya udahlah mending gue di Ducati aja lah, biar aja gue tetap bercokol di Pramac nggak apa-apa. Gue sih pengennya menggantikan ini aja. Kenapa? Karena dia tahu Yamaha itu emang nggak dalam posisi yang menguntungkan dia. Mending jadi tim satelit tapi pakai motor pabrikan. Karena motor yang dia pakai sekarang di Pramac itu speknya sama persis dengan motor tim pabrikan. Jadi memang Jorge Martin bilang, ya udahlah gue di Pramac aja, motornya juga bagus. Ya logikanya sih emang gitu. Kalau Marco Base yang pakai Ducati bekas pun bisa menang, ya berarti motor Ducati itu memang adalah motor yang bisa lu pakai untuk mengejar ambisi lu. Kalau dari motornya aja susah, ya lu butuh keajaiban seperti Valentino Rossi yang pertama kali masuk Yamaha, yang bisa dibilang Yamaha lagi memble-memblenya dia pakai lalu bisa jurun. Ya lu paling enggak harus punya karakter rider seperti itu. Atau yang kayak Stoner yang Ducati nggak menyangka motor memblenya ternyata bisa jurdun, ya oke. Gua nggak hitung Honda ya, karena emang dari dulu Honda itu superior. Sampai-sampai mereka bilang bahwa Valentino Rossi itu menang gara-gara motor kan, makanya Bebe Vale kemarin pindah ke Yamaha. Jadi lu perlu figur yang seperti itu. Nah ini yang diharapkan oleh Yamaha ada di Quartararo, karena seperti itulah bahasa mereka dari tahun lalu. Karena kan tahun lalu dia adalah kandidat jurdun peringkat kedua. Jadi memang menurutnya Yamaha, sememble-memblenya M1, mereka percaya bahwa Quartararo bisa menaklukkan itu. Jadi kalau tahun lalu ketika Quartararo sangat kecewa dengan motornya, masih ingat tahun lalu di Mandalika itu dia kecewa banget sama motornya, tapi ujungnya toh dia tetap runner up jurdun. Jadi itu juga harapannya Yamaha tahun ini. Masalahnya adalah tahun ini mereka menjadi satu-satunya mesin inline yang harus bersaing dengan mesin V4 yang luar biasa perkembangannya, ditambah dengan aerodinamis. Jadi lu bayangkan mesin V4 kombinasi dengan aerodinamis. Nah, lu bayangkan juga Yamaha yang punya mesin inline dan dana pengembangannya juga cekak. Jadi ya akhirnya berkembanglah gosip soal Yamaha akan menarik diri dari MotoGP menyusul Suzuki, sesama pabrikan mesin inline. Kalau Suzuki kemarin masih bisa bersaing, katanya masih bisa bersaing, lumayan cepat, cuman gara-gara duit akhirnya tiba-tiba mundur, mereka juga curiganya Yamaha seperti itu. Selain masalah dana juga masalah performa kan, jadi double kalau Yamaha. Kalau Honda jangan tanya, itu banyak duit. Jadi Lin Javis tuh bilang gini, kalau soal komitmen, di Lemang kemarin itu bosnya Yamaha Jepang dan bosnya Yamaha Eropa itu datang ke pedok. Cuman mau melihat gimana kondisinya Yamaha saat ini. Jadi saya yakin bahwa komitmen Yamaha untuk tetap berkompetisi di MotoGP ini masih ada. Kecil kemungkinan mereka akan hengkang tiba-tiba seperti Suzuki. Suzuki kemarin malah sudah tanda tangan perpanjangan kontrak sampai 2026 loh, tiba-tiba mereka mundur. Itu kan yang bikin Espeleta ngamuk kan, karena itu melanggar kontrak. Jadi menurutnya Lin Javis, kecil kemungkinan bahwa Yamaha akan menarik diri dari MotoGP. Tetapi yang jadi masalah adalah investasi. Duit, kuaci, dana, uang. Ini masalahnya duit. Udah gue bilang di antara pabrikan Jepang, Yamaha itu paling kecil biaya pengembangannya. Kenapa? Karena mereka mengandalkan ridernya.
Mereka sudah terbiasa dengan Valentino Rossi yang bisa mengembangkan motor menjadi motor pemenang dengan biaya kecil. Jadi mereka terbiasa dengan budget yang kecil. Ini yang bikin begitu Quartararo minta tambah power, dananya kemana? Dana mereka, boleh gue bilang, itu habis untuk uji coba mesin untuk tambah power. Gosip berhembus sepoi-sepoi tahun lalu demi membuat motor yang powernya bagus sesuai maunya Quartararo, itu mereka mengorbankan sekitar 3 atau 4 percobaan mesin, meledak semua. Baru dapat motor yang sesuai maunya Quartararo untuk diuji di Misano tahun lalu. Jadi itu ada prosesnya juga, dan untuk mengembangkan mesin yang sesuai dengan maunya Quartararo itu nggak murah. Itulah kenapa sebenarnya katanya biaya pengembangan untuk mengembangkan mesin yang dipakai oleh Quartararo saat ini itu jauh lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena mereka tweak di power. Jadi gue juga bisa maklum ketika Lin Jarvis bilang kami mencoba untuk memperbaiki mesin kami di power, tetapi ternyata kami kehilangan keunggulan lain. Kecepatan di tikungannya hilang, motornya terlalu liar. Ya bisa dimaklumi juga karena memang dana mereka terbatas. Lihat aja aerodinamisnya gitu-gitu aja, nggak ada yang signifikan sih kalau menurut gua. Ketika pabrikan lain sudah pakai lower fairing dan segala macam, mereka masih main di exhaust, di winglet, rear aero, paling jauh rear aero. Lu lihat Aprilia yang swing armnya udah pakai aero, jauh banget kak. Honda aja udah pakai aero swing armnya. Yamaha masih di situ-situ aja. Jadi memang Quartararo dalam wawancara terbarunya itu udah bilang, kami sudah mencoba segala cara dan saya sudah nggak tahu mau diapain. Jadi di Le Mans kemarin itu dia memakai setup 2019, zamannya Bebe Vale masih ada, dan itu nggak diganti-ganti. Jadi sejak kualifikasi sampai balapan minggu, setup 2019 itu nggak diganti. Itu saking buntunya udah nggak tahu mau diapain. Jadi dia bilang, saya sudah nggak tahu mau diapain ini motor. Nah, kalau Quartararo yang mereka agung-agungkan itu cuman bisa segitu, lu bayangin sama Morbidelli yang riding style-nya beda jauh sama Quartararo. Jadi wajar memang kalau Bebe Vale mau menyelamatkan murid tersayangnya ini. Gue bilang murid tersayang kenapa? Karena dia ini adalah muridnya Bebe Vale paling senior yang masuk di MotoGP, paling manut, paling sabar, paling gak emosian, paling mikir. Itu saking mikirnya dia santai dulu baru mikir. Dan dia juga adalah satu-satunya rider yang bercokol di Yamaha selain Bebe Vale. Yang lain kan semua di Ducati itu. Bener? Jadi memang dia ini kesayangannya Bebe Vale sih, menurut gua wajar. Karena dia itu paling gak bisa sembarangan ngomong. Kalau dia ngomong berarti dia udah pikir. Kenapa? Karena dia ini orangnya santai. Jadi kalau dia udah ngomong berarti dia udah lama mikir. Kurang lebihnya dia kayak gitu. Dia bukan orang yang impulsif. Jadi memang Ducati itu berencana untuk menyelamatkan dalam tanda kutip Marco Bes ke Pramac. Karena mereka sudah punya sinyal bahwa ada kemungkinan besar Muni VR46 itu bakal pindah ke Yamaha. Terutama dengan Bebe Vale sudah resmi menjadi ambasadornya Yamaha. Tetapi masalah baru muncul. Uchiyo tiba-tiba menolak Marco Bes masuk di Pramac. Kenapa? Satu, dia merasa posisinya Muni VR46 sama dengan Pramac. Bedanya adalah Pramac itu adalah tim satelit penuh dengan subsidi. Itu disubsidi soalnya sama Ducati. Tim satelit kesayangannya Ducati soalnya itu. Sementara tim Muni VR46 itu fully independent. Sepenuhnya independen, mereka punya duit sendiri. Kedua, faktor manajemen. Jadi kalau Marco Bes pindah ke Pramac, otomatis krunya ganti, kru chiefnya ganti, manajemennya lebih susah. Udah nggak bisa main ngatur-ngatur. Kalau di Muni VR46 kan, Uchiyo sisa ngomong tuh sama si Pablo Nieto. Pablo, ini gimana sih? Itu apanya yang kurang? Gimana caranya? Bla 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 bla. Kalau penyampaian unek-uneknya masih kurang ya dia bisa langsung ngomong sama David Munoz atau sama Matteo Flamini. Jadi lebih gampang lah ngomongnya. Nah, kalau Marco Bes udah pindah ke Pramac, itu kan susah. Lu ngomong dulu sama tim manajernya Pramac. Habis itu lu ngomong lagi sama kepala krunya yang di Pramac. Jadi emang agak susah. Itu yang Uchiyo nggak mau. Dia nggak mau melepaskan Marco Bes dari kontrolnya. Jadi dia bilang, tujuan saya memasukkan Marco Bes ke MotoGP itu adalah membuat dia menjadi rider tim resmi, rider tim pabrikan, sama-sama Pecco Bagnaia. Jadi bukan untuk menjadi rider satelit lain. Kenapa? Karena kami juga satelit, sama-sama dong posisinya. Kami independen, mereka subsidi, itu aja bedanya. Jadi saya sudah ngomong sama Gigi Dalinya, saya ingin tetap mempertahankan Marco Bes 1 tahun lagi di Muni VR46, tetapi dengan catatan
dia dapat motor tim pabrikan dengan kontrak langsung dari Ducati. Jadi posisinya adalah seperti anak-anak Pramac, tapi di Muni VR46. Ya sama dengan Enea Bastianini waktu di Gresini. Waktu itu kan Enea dikontrak langsung sama Ducati. Cuman bedanya dia dikasih motor bekas kemarin sama Gresini. Nah sekarang adalah dia minta motor pabrikan dengan kontrak langsung Ducati. Jadi bukan lagi Muni VR46 yang kontrak. Nah, pernyataannya Uchiho ini secara tidak langsung mengatakan bahwa Morbidelli tidak akan masuk di Muni VR46. Apakah dia nanti akan ke Pramac? Nggak tahu juga. Kenapa? Karena memang Morbidelli ini sudah terbiasa terlepas dari manajemen VR46. Jadi memang secara manajemen dia diurus, tetapi kru chiefnya lah, timnya lah, segala macam itu bukan orang VR46. Jadi memang sudah terbiasa dengan orang luar. Entah dia yang akan ke Pramac atau gimana. Tetapi setelah kemarin gue lihat postingannya Yamaha Master Cam, gue agak-agak pesimis bahwa Morbidelli akan didepak. Sorry to say. Karena rider MotoGP yang kerja sama-sama Yamaha itu cuma Morbidelli. Kenapa? Karena sejak VR46 Rider Academy melakukan perampingan murid, jadi yang pergi kemarin itu siapa ya? Alberto Sura, terus Antonelli, dan rider-rider lain udah nggak diizinkan Ducati naik Yamaha, kakak. Beda sama tahun-tahun lalu ketika masih Pecco sendirian di Ducati, itu masih ada mereka bantu mentoring anak-anak Master Camp. Cuman sekarang itu kan mereka semua sudah ridernya Ducati. Ducati itu mulai mencengkram para rider VR46. Jadi nggak bisa sembarangan mereka ikut mentoring Yamaha Master Camp. Jadilah cuma Morbidelli dan Manu Gonzalez yang di situ. Manu Gonzalez ini adalah rider Master Camp Moto2. Jadi memang kalau sampai Morbidelli didepak dari Yamaha, yang ngajarin anak-anak Master Camp siapa? Bebe Vale jelas nggak bisa mentoring langsung karena dia kan sibuk balapan mobil juga. Dia paling muncul di hari-hari terakhir, di tes terakhir lah. Tapi kalau mau rame-rame di flat track, seperti dulu-dulu itu sudah susah. Kenapa? Karena memang anak-anak VR46 sekarang murni adalah ridernya Ducati. Kalau dulu-dulu kan cuma Pecco doang, masih ada toleransi lah. Sekarang udah nggak bisa. Ya mau nggak mau kan cuma Morbidelli. Jadi kalau di depak Morbidelli yang ngajarin anak-anak Master Camp siapa? Otomatis Yamaha kehilangan dutanya. Makanya gue bilang secara bisnis posisinya Morbidelli itu penting untuk Yamaha. Lebih kepada loyalitas dan penggadaran. Udah gue bilang Yamaha itu harus belajar dari loyalitas yang dimiliki oleh VR46. Ketika timnya itu masih bercokol di Ducati, Valentino Rossi sendirian jadi brand ambasadornya Yamaha. Lu bayangin. Jadi komitmennya Bebe Vale sebagai pemilik VR46 itu memang sedikit berbeda dengan manajemen. Karena kan mereka bertiga, ada Albi Tebaldi, ada Uchiho, sama Bebe Vale. Tetapi secara pribadi, dari awal terbentuknya Muni VR46, Bebe Vale udah bilang, saya pengennya itu mereka masuk Yamaha. Tetapi Yamaha sudah bilang mau perpanjangan sama Petronas, jadi dia mau nggak mau ke Ducati. Kenapa? Karena Yamaha nggak mau punya 2 tim satelit. Padahal dulu, kalau Yamaha mau punya 2 tim satelit, ini masalah perkara tim satelit kebanyakan di Ducati itu nggak jadi masalah. Ya menurut gue juga itu satu keberuntungan. Kenapa? Gara-gara dilepeh sama Yamaha, mereka bergabung ke Ducati dan ternyata mereka berprestasi. Coba kalau mereka jadi tim satelitnya Yamaha sekarang, gimana nggak mutung-mutung coba itu. M1 sebegitunya. Jadi ya secara khusus gue pikir semestinya Yamaha harus mensyukuri komitmen Valentino Rossi untuk tetap gimana caranya mereka masih terhubung dengan Yamaha. Seburuk-buruknya kondisi Yamaha, mereka masih tetap loyal sama Yamaha. Itu yang ada di Morbidelli. Pernah lu lihat Morbidelli bicara buruk soal Yamaha? Motornya inilah, motornya itulah. Enggak. Satu-satunya keluhan dia kemarin soal Yamaha adalah perkara dia nggak dikasih motor pabrikan ketika dia kandidat Jordan tahun 2020. Sisanya nggak ada dia ngeluh-ngeluh soal part lah, soal inilah, soal itu. Pokoknya legowo. Nggak pernah bicara jelek. Sejelek-jeleknya M1 itu nggak pernah dia omongin bahwa timnya lagi tidur lah, nggak ada yang cukup berusaha lah, apalah, nggak ada. Gua sempat mikir bahwa Yamaha kemungkinan akan membuang dia ke WSBK. Bagaimanapun caranya Yamaha harus tetap mempertahankan Morbidelli kan, terutama karena Toprak yang ngambek gara-gara nggak dapat seat itu tiba-tiba memilih pindah ke BMW. Gue tuh sebenarnya agak bingung karena kemarin kan waktu dia mengancam Yamaha, dia bilang saya pengen tetap ke MotoGP tahun depan. Kalau nggak sama Yamaha berarti sama pabrikan lain. Jadi gue pikir mungkin sama Honda atau sama Aprilia atau sama Ducati whatever lah ya. Sayangnya nggak ada tim MotoGP yang minat kakak. Ya emang
itu bukan ranahnya anak WSBK sih. Cuman kalau gue pikir ya kalau memang belum bisa dia pindah ke MotoGP, ya paling enggak dia pindah ke pabrikan WSBK yang timnya ada di MotoGP, contoh Honda atau Ducati, oke? Tapi ternyata enggak, dia pindah ke BMW yang enggak punya tim di MotoGP. Jadi gue nggak ngerti alasan dia ngambek tuh apa. Sudah nyata-nyata Yamaha motor yang masih bisa bersaing melawan Ducatinya Alvaro Bautista, tapi lu pindahnya ke BMW yang sorry to say ya, lawan satelitnya para Yamaha dan satelitnya Ducati di WSBK pun itu masih susah, sorry to say. Itulah kenapa gue pikir mungkin Morbidelli bakal pindah, karena Andrea Locatelli itu resmi perpanjangan sama Yamaha WSBK. Ternyata Domi Aegerter yang rencananya akan dipindahkan ke posisinya Toprak, katanya. Kenapa? Karena di atas kertas kan Remy Gardner kan masih rookie, jadi Domi yang rencananya dipromosikan. Nah kalau seperti itu ya menurut gua ya wajar juga. Kenapa? Karena Bebe Vale pasti mikir keras kalau sampai anak didiknya Morbidelli ini dibuang ke WSBK, karena dia tujuannya adalah MotoGP. Bebe Vale itu nggak mau bagi-bagi timnya ke WSBK. Contoh Nicolo Bulega, Baldassari, Stefano Mansi, itu kan mereka lepas dari VR46. Antonelli pun juga dilepas. Kenapa? Karena mereka maunya fokus di MotoGP. Nah kalau sampai Morbidelli pindah keluar dari MotoGP, itu Bebe Vale bakal nggak mau. Kenapa? Karena akan susah kontrolnya. Jadi Bebe Vale memang akan lebih memilih, lebih baik membuat Morbidelli pindah pabrikan daripada harus dibuang ke WSBK. Meskipun itu kemungkinan besar adalah bagian dari negosiasinya Yamaha, tapi gue nggak yakin Bebe Vale mau anak didiknya dipindah ke WSBK. Kenapa? Karena itu artinya dia harus melepaskan Morbidelli dari manajemen. Sama seperti Baldassari, Nicolo Bulega, Stefano Mansi, Nicolo Antonelli, Alberto Sura, yang nggak berkompetisi di MotoGP Championship itu mereka harus lepas. Kenapa? Karena nggak bisa dikontrol. Secara manajemen mungkin mereka masih bisa, tetapi nggak bisa dikontrol penuh. Itulah kenapa Uchiho bilang kemarin Antonelli itu dilepas. Tetap dikontrol tapi nggak seketat ketika dia masih membalap di MotoGP Championship, di Moto3 atau di Moto2. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi Lin Jarvis sudah menepis isu bahwa Yamaha akan hengkang dari MotoGP, cuman dia memperkarakan soal investasi. Harapannya dia adalah ketika para bos-bosnya Yamaha kemarin nongol di Lemang, itu paling nggak mereka ada sedikit sadar bahwa kami butuh investasi nih untuk pengembangan motor, kami perlu dana. Kenapa? Karena kalau nggak ditambah dananya, jurnal Yamaha ini agak susah bersaing. Jadi kita lihat aja nanti seperti apa. Nah di Mugello nanti, Pecco Bagnaia dan Luca Marini resmi sebenarnya dia cedera. Si Luca Marini cedera di tulang telapak tangannya. Kemungkinan karena tangannya tersangkut Alex Marquez ketika masih memegang stang. Kemudian Pecco Bagnaia itu cedera di tulang pergelangan kaki. Nah, menurutnya mereka itu mestinya sudah bisa sembuh dari cedera ketika seri Mugello. Jadi mereka menepis kemungkinan bahwa mereka akan absen di home race mereka. Enea Bastianini kemarin menguji lagi Panigale di Mugello, tetapi Tardosi sendiri sudah wanti-wanti bahwa dia ingin Enea Bastianini lebih berhati-hati karena Panigale kan beda sama Desmo. Jadi dia maunya jangan dipaksakan, meskipun nggak sakit ya pelan-pelan aja. Karena dia nggak mau sampai Enea jatuh lagi, muncul lagi cedera bahunya. Kenapa? Karena ini kan nggak dioperasi. Nah, ngomongin soal Tardosi, kita ngomongin soal Ciabatti. Jadi Ciabatti kemarin itu mengkritik Tim Stewart, terutama soal penalti. Jadi dia bilang, pemikiran kami ini simple. Kalau ada rider yang melakukan manuver seperti Marc Marquez di Portimao atau seperti Nakagami di Barcelona 2022 kemarin, masih ingat Catalan Crash gue bilang? Yang dia sapu jagat dua rider sekaligus, Rins sama Pecco, ujungnya dia nggak dipenalti karena menurutnya Stewart dia mengerem tepat waktu. Cuman menurut gue sih kurang dalam remnya, tetapi menurutnya Stewart dia tetap mengerem tepat waktu, nggak dipenalti. Jadi menurutnya Ciabatti itu mestinya dipenalti. Kenapa? Karena mereka membawa kerugian besar bagi rider lain. Yang anehnya adalah rider-rider ini tidak mendapat penalti. Khusus untuk Marquez ya dia ngeles lolos dari penalti. Padahal itu semestinya dipenalti. Kenapa? Karena rider yang cuman kontak doang aja dapat penalti. Cuma nyenggol doang dapat penalti. Ya apalagi yang seperti itu manuvernya. Nah yang jadi masalah adalah konsistensinya Stewart. Di Lemang, mereka mengatakan di hari Jumat di depannya para rider bahwa menyalip dengan kontak itu akan berbuah penalti turun satu posisi.
Karena ini alasan yang mereka gunakan ketika Pecco menyentuh Miller di Jerez. Nah, padahal di balapan yang sama di Jerez, Jack Miller itu melakukan manuver kepada Jorge Martin, tapi nggak dipenalti. Ya waktu itu sih gue bilangnya nggak perlu dipenalti karena memang nggak ada kontak sih waktu itu. Cuman memang berbahaya. Dia kontaknya sama dengan Marc Cobes ke Marc Marquez di Lemang. Jadi memaksa tetapi no kontak. Jadi lawannya itu menghindar tapi tanpa kontak. Manuvernya seperti itu. Nah itu yang dilakukan oleh Jack Miller kepada Jorge Martin. Kalau menurutnya Pecco sih nggak perlu dapat penalti karena memang nggak ada kontak. Karena kan standarnya adalah kontak. Nah perkaranya adalah hari Jumat, RD Stewart bilangnya itu alasannya mereka mempenalti Pecco Bagnaia. Tetapi hari Sabtu pas sprint race, lu bayangin ada 3 kontak di situ dan gak ada satupun yang kena penalti. Kenapa? Gara-gara Marc Marquez bilang emang mesti begitu kalau balapan harus senggolan karena ini bukan kompetisi dansa. Ya lu harus senggolan kalau balapan. Ya gara-gara itu akhirnya Tim Stewart gak berani lagi jatuhin penalti. Kenapa? Karena ketua geng sudah bersabda. Udah gue bilang, masih ingat kenapa sprint race ini diadakan? Karena ketua DPRD tingkat pusat nanyanya ke dia. Begitu dia bilang iya, langsung pengumuman bakal ada sprint race. Jadi kalau dia udah bilang iya, ya iya. Kalau enggak, ya enggak. Nah itulah yang terjadi di sprint race kemarin hari Sabtu. Tetapi begitu hari Minggu, Marc Cobes nggak kontak, dapat penalti. Kenapa? Karena Marc Marquez dirugikan. Padahal manuver ini sama dengan Jack Miller dengan Jorge Martin di Spanish GP. Malah lebih dekat posisinya. Bermanuver tapi tanpa kontak. Dan waktu itu di Spanish GP gak ada penalti yang jatuh. Cuman Pecco yang kena karena alasan ada kontak kan. Tapi kenapa Marc Cobes kena? Itu yang dibilang sama Lin Jarvis. Agak aneh kondisinya. Kenapa Tim Stewart itu bereaksi berdasarkan apa kata rider? Kalau ada rider yang gak suka ya dipenalti. Gue rasa sih maksudnya si Jeroen Rakor. Kenapa? Karena memang kontaknya beda. Marc Cobes nggak ada kontak kena penalti. Marc Marquez ada kontak nggak kena penalti. Si Pecco kontak kena penalti. Jack Miller sama Jorge Martin di Jerez nggak kontak nggak kena penalti. Jadi memang benar kata Ciabatti sama Lin Jarvis. Konsistensinya di mana? Apakah penalti dijatuhkan sesuai dengan kalau itu merugikan rider tertentu di penalti? Kalau enggak ya enggak. Masih ingat dugaan gue waktu gue bilang kenapa Brad Binder itu susah dipenalti dan ujungnya juga ternyata Jack Miller susah dipenalti karena ada Red Bull di belakang. Dan you know, Jeroen Rakor sponsornya siapa? Jadi ya semoga aja gue salah soal itu. Tapi memang Binder kemarin waktu di sprint race Lemang kan nyenggol kemarin ini gak kena penalti. Jack Miller melakukan manuver ke Jorge Martin di Jerez gak kena penalti. Jack Miller dirugikan karena kontak dengan Pecco Bagnaia, Pecco kena penalti. Marc Marquez dirugikan karena manuvernya Marc Cobes, kena penalti Marc Cobesnya. Beda cerita dengan Alex Marquez sama Alex Espargaro, papa kembar. Itu Alex Marquez kena penalti karena nabung komplain dari sekian banyak rider Ducati. Karena sudah beberapa rider Ducati yang komplain soal dia, ya, akhirnya dia kena penalti. Kurang lebihnya sih seperti itu. Sprint race sendiri, menurutnya Herfon Saral, itu kemungkinan akan direview tahun depan. Kenapa? Karena nampaknya ini melelahkan bagi para rider. Dia juga setuju dengan Carmelo Ezpeleta bahwa sprint race akan ditiadakan di paruh musim kedua. Karena menurut dia itu nggak adil untuk para penonton yang membeli tiket. Jadi kan penonton itu beli tiket Sabtu Minggu tuh. Kalau kalian ke seri Sepang pasti belinya Sabtu Minggu ada kan? Cuman di beberapa seri termasuk Mandalika aja yang jual tiket khusus hari Minggu. Kalau lu ke Sepang itu tiketnya adalah Sabtu Minggu dan itu berarti ada sprint race di hari Sabtu kan. Jadi menurutnya Foncaral kalau sprint race ditiadakan di paruh musim kedua itu nggak adil untuk para rider yang beli tiket hari Sabtu Minggu. Kenapa? Karena kalau untuk yang seri Portimao lu bisa nonton di hari Sabtu sprint race. Sementara pas lu nonton di Silverstone lu cuma bisa nonton full GP, nggak ada sprint race. Padahal tiket itu sudah dijual sirkuit dengan paket sprint race di dalamnya. Jadi kalau menurutnya Foncaral, kalau sampai sprint race dihapus di paruh musim kedua tahun ini, itu nggak adil untuk penonton yang udah terlanjur beli tiket. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi kalau kalian nanti di Mandalika, harga tiketnya akan naik untuk hari Sabtu. Kenapa? Karena ada sprint race. Jadi kalau dihapus sprint race di akhir musim, ya lu berarti cuma nonton kualifikasi. Mestinya beda harga dong, bener? Jadi memang nggak adil kondisinya. Kenapa? Karena sirkuit udah patok harga di situ. Tetapi menurutnya Foncaral, mereka akan mengadakan pertemuan dengan para rider di akhir musim, kemungkinan nanti di Valencia, untuk membuat format baru di tahun 2024.
kemungkinan tahun 2024 serinya itu nggak sepadat tahun ini. Kenapa? Karena sepertinya tahun ini adalah tahun kelinci percobaan. Dicoba dengan sprint race, ditambah lagi 2 sirkuit baru, yang akhirnya juga 1 gagal, batal. Pokoknya semuanya dicoba-coba di tahun ini untuk mendapatkan format tahun depan sesuai dengan kemauan para rider. Karena memang sprint race tahun ini itu diputuskan tanpa persetujuan para rider. Yang setuju cuma siapa? Marc Marquez kemarin. Gue masih ingat banget itu di Red Bull Ring kalau nggak salah, pas dia nongol. Jadi ada kemungkinan besar tahun 2024 nanti sprint race dihapus, dan ada beberapa sirkuit yang dihapus dari jadwal untuk punya jeda. Atau mungkin sprint race ada, tetapi jumlah GP-nya dikurangin untuk mengurangi resiko rider absen karena cedera. Karena mereka sangat belajar di awal musim ini, begitu banyak rider yang cedera. Dan kebanyakan gara-gara sprint race. Akhirnya mereka nggak ikut GP hari Minggu, dan itu jelas merugikan bagi mereka. Sudah DNF di sprint race, pas full race nggak bisa balapan juga. Jadi memang merugikannya 2 kali kalau lu sampai cedera di sprint race. Jadi gitu aja. See you next time guys. Bye-bye.